Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa li'annahu la ummata ba'dah amma ba'd. Hadirin wal hadirat permisa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas pemberian hidayah dan rahmat-Nya, sehingga dengan semua itu kita mampu dan dibisakan untuk melakukan amal saleh. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita menuntut ilmu dengannya menjadi sebuah kebaikan yang akan kita tunai di yaumil qiyamah kelak. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala baik senang maupun kita duka, baik sendiri maupun kita beramai, karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang wajib untuk kita memujinya, yang wajib untuk kita mensyukuri segala nikmat-Nya, yang wajib untuk kita kembali bertafakkur kepadanya. Sebab Allah lah yang telah mengatur urusan kita di dunia, Allah pun yang telah memberikan rizki kepada kita, dan Allah yang maha kuasa atas alam semesta ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita jalan untuk menempuh hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan penyampaian-penyampaian darinya dan dakwah-dakwah yang diusahakan oleh para sahabatnya yang mulia, serta kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada semua kita yang mendengar kajian ini, yang bersenantiasa beristiqomah di jalan Allah dan berusaha memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat, ya, sampai tegaknya hari kiamat. Amma ba'd. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang pemberani. Di usia 15 tahun ia telah ikut andil dalam perang Khandaq melalui izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga ikut dalam Fathu Mekah, yakni penaklukan kota Mekah. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi ini yang paling banyak memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tak sering kita mendengar hadis-hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Sehingga dengannya pula baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipercaya olehnya, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi fatwa kepada masa Islam selama 60 tahun. Jadi Abdullah bin Umar ini salah satu ulama dari ulamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sahabat ini, yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, adalah pernah suatu ketika ada suatu kaum yang tertahan lewat di suatu jalan karena ada macan yang menghalanginya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu diceritakan waktu itu turun dari ontanya dan memegang kuping macan tersebut dan menariknya sehingga menjauh daripada jalan yang akan macan itu lintasi. Dan beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir wafat
di kota Makkah pada tahun 73 Hijriah. Dan ulama hadis menobatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sebagai sahabat kedua yang banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Siapa nama lengkap Abu Hurairah, Pak? Kita sering mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Siapakah namanya? Ya, diceritakan ya, nama asli dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Ya, jadi sahabat Abdullah bin Umar adalah sahabat kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau telah meriwayatkan hadis sebanyak kurang lebih 2630 buah hadis. Dan di antaranya adalah hadis yang dimana Abdullah bin Umar meriwayatkannya dan berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pendakku atau pundaknya Abdullah bin Umar. Faqala, maka Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau sebagai pengembara. Lalu Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, berkata, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Abdullah bin Umar berkata, jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu waktu pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu waktu sore. Khudh min sihhatika. Dan jagalah, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Wa min hayatika limautik. Dan jagalah, pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu kita meninggal dunia. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para hadirin, para mustami'in rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang mungkin dapat kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama adalah kepiawaian Rasulullah SAW dalam mengajarkan ilmu agama. Kecerdasan dan kepintaran serta keahlian Rasulullah dalam mengajarkan agama kepada para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW adalah sebaik-baik guru dalam mengajarkan ilmu Islam. Beliau mengajarkan ilmu sehingga menjadikan orang-orang itu memahami dan menemukan jalan hidayah. Bahkan etika Rasulullah mengajarkan ilmu sehingga menjadikan orang yang diajak bicara selalu teringat dengan tarbiyah pendidikan beliau. Di antara cara beliau dalam mengajarkan ilmu ialah dengan memegang pundak orang yang diajak bicara. Jadi kita pegang dulu pundaknya, ya kita berikan, ambil hatinya, kita lus dia, katakanlah nasihat kepadanya. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, itu akan berpengaruh baik kepada orang yang akan kita beri nasihat, sehingga tidak merasa besar hati atau merasa direndahkan, ya, atau tidak merasa diremehkan, sehingga luluh hatinya. Dan itu metode dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, faedah yang dapat kita ambil adalah bahwa manusia seharusnya tidak menjadikan dunia sebagai tempat bermukim selamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan sesungguhnya akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal, bukan dunia. Namun hendaknya kuatal iman azani Allah, seorang muslim rindu untuk tinggal di negeri akhirat, yaitu surga.
Insyaallah. Nah, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Jadi hidup di dunia seperti orang asing atau hidup di dunia seperti orang yang safar, yang dimana kita pasti akan kembali kepada rumah kita yang asli. Itulah orang safar. Mungkin kita pergi hanya beberapa hari saja, atau seperti orang yang akan menyeberang jalan. Kalau kita hendak ingin menyeberang jalan, pasti menunggu beberapa mobil saja lewat, habis itu kita lewat, dan kita tidak lama membutuhkan waktu di dalamnya. Begitu jugalah kehidupan kita. Kehidupan kita sangatlah pendek, sangatlah cepat. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyadari hakikat umur kehidupan kita. Pergunakan waktu kita, manfaatkan waktu kita, dan jangan banyak sia-siakan waktu yang kita punya. Karena waktu adalah salah satu tanggung jawab kita. Waktu kita tanggung jawab kita yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di yaumil qiyamah nanti, di hari pembalasan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faedah yang ketiga adalah memotivasi untuk memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan amal-amal saleh. Sebagaimana penjelasan dari Ibnu Umar, "Idza amsayta fala tantadir sabah." Apabila kalian di waktu yang sore, di waktu sore seperti ini, maka jangan menunggu-nunggu datangnya waktu pagi. Dan kebalikannya, apabila kita berada di waktu pagi, jangan nunggu-nunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik, dan ambillah, pergunakanlah waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Dan ini sebuah motivasi ya untuk kita meluangkan waktu, memanfaatkan waktu agar waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia, dan berusaha dengan waktu yang kita punya untuk meletakkan di dalamnya kebaikan-kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan melakukan amal saleh. Karena tidak ada orang yang merugi ya kecuali 4 orang. Semuanya rugi kecuali 4 orang. Disebutkan dalam Quran surat Al-Asr, "Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusrin." Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan yang saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Nah, ini 4 golongan yang tidak disebut oleh Allah golongan yang rugi. Salah satunya orang yang beramal saleh, yang beriman lalu beramal saleh. Artinya mempergunakan waktu yang ada untuk banyak-banyak berbuat baik, kebajikan, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, dan mengisi dengan amalan-amalan yang Allah ridho dengan amalan tersebut. Kemudian, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Pesan yang keempat dari hadis tersebut adalah memperingatkan seorang muslim agar tidak panjang angan-angannya, tulul amal. Ya, jangan banyak-banyak kita memanjangkan angan-angan kita. Perintah dari Islam adalah kita memendekkan angan-angan. Karena apa? Karena takut datangnya ajal secara tiba-tiba, sedangkan angan-angan kita terlalu panjang. Maka pendek angan-angan merupakan bentuk zuhud terhadap dunia. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, "Az-zuhdu fid dunya qasyurul amal." Zuhud terhadap dunia adalah pendeknya angan-angan kita. Ya, bercita-cita itu boleh, berimpian itu boleh, tetapi yang tidak boleh kita terlalu panjang impiannya sehingga tidak was-was terhadap umur yang ada. Ini bahaya, karena namanya kematian datang secara tiba-tiba dan tidak kita duga kematian itu. Baik masih muda, baik sudah tua renta, sedang belajar, sedang mendengar kajian, atau bahkan sedang maksiat, bila mana waktu syakaratul maut, waktu kematian datang, maka kita akan diambil nyawanya. Dan ketahuilah bahwa kematian itu datangnya dengan tiba-tiba tanpa ada konfirmasi kepada kita. Artinya tanpa ada yang membisiki kita, tidak ada. Bila umur kita sudah ditentukan dan rezeki kita telah habis, Allah datangkan, Allah utuskan malaikat untuk mencabut nyawa kita.
Sehingga berkata Bakr Al-Muzani rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, yang mengatakan, in istata'a ahadukum alla yabita illa wa ahdak inda ra'sih maktubun falyaf'al fa innahu la yadri la'allahu ay yabita fi ahli dunya wa yusbiha fi ahli akhirah. Apabila kalian, katanya, mampu untuk tidak bermalam kecuali wasiat telah tertulis di samping kepalanya, maka lakukanlah, karena ia tidak mengetahui, mungkin masih bisa bermalam dengan penduduk dunia, atau pagi harinya ia telah menjadi penduduk akhirat. Artinya apa? Kita nggak tahu. Diperintahkan kalau bisa buat wasiat sekarang, karena kita tidak tahu kapan kedatangan kematian. Sehingga Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala mengatakan, siapa tahu malam kita tidur sebagai penduduk dunia, ya, pagi hari kita bangun sebagai penduduk akhirat. Ini teguran yang sangat keras dan nyata untuk kita semuanya. Kemudian pemirsa azan ya Allah wa iyyakum ajmain, poin yang kelima adalah mengingatkan agar manusia mempergunakan masa hidupnya dengan sebaik mungkin. Karena setelah kematian datang, ya, maka akan muncul penyesalan yang berat, penyesalan yang tiada henti, karena meninggalkan kebaikan-kebaikan di dunia setelah Allah memberikan nikmat-nikmat waktu untuk kita. Disebutkan, ya, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah lagi nih, ya, bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadamun." Tidaklah seorang meninggal dunia kecuali ia akan menyesal. Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apa yang ia sesalkan?" Maka Rasulullah menjawab, "In kana muhsinan nadamun alla yakuna azdadun, wa in kana musyi'an nadamun alla yakuna naz'un." Kata Nabi, dia menyesal apabila ia adalah seorang yang baik, maka ia menyesal mengapa tidak menambah kebaikannya. Dan apabila ia adalah orang yang jelek, maka ia menyesal mengapa ia tidak bertaubat sebelum waktu sakaratul maut itu datang. Ini masyarul muslimin rahimakumullah, ini juga teguran yang nyata untuk kita agar kita menyadari, ya, betapa mulianya wasiat Rasulullah untuk kita, dan betapa sakitnya orang sakaratul maut, dan betapa meruginya mereka, ya, di mana Allah mengabarkan orang-orang ahli neraka ingin kiamat ini dipercepatkan. Kenapa? Karena mereka hingga saat ini sebelum berjumpa dengan kiamat disiksa di azab kubur. Dia berharap kepada Allah untuk menyelesaikan azab kubur dengan berdoa, cepatkan kiamat ya Allah di dunia. Dia kira azab kiamat itu tidak lebih keras daripada azab kubur yang dia rasakan di kuburan itu. Maka luar biasa. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, itulah poin-poinnya yang dapat kita ambil daripada hadis yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian apa yang dapat kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu yubarik fiikum.